Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Resti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Ibu punya jargon baru nih. Kemarin kita sudah melakukan tepuk semangat. Hari ini Ibu punya jargon baru, jargonnya seperti ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Sambil gerakannya juga diikuti ya. Jangan lupa harus semangat ya, karena Ibu bilang semangat pagi, kalian harus semangat pagi, pagi, pagi. Begitu ya. Ibu ulang, semangat pagi, 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 pagi. Oke, kalau sudah semangat, yuk kita mulai pembelajaran pagi. Sebelum itu Ibu akan pastikan terlebih dahulu kalian belajar dalam posisi yang nyaman. Kalian cari tempat ya seperti biasa, lalu kalian posisikan diri kalian senyaman mungkin untuk belajar. Jangan lupa siapkan juga pensil, penghapus, buku tulis dan juga buku paketnya. Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah yang maha memberi ilmu, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan mudah. Hari ini Ibu membawakan 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata yang tepat. Lalu materi yang kedua yaitu kita akan membuat soal cerita tentang perkalian. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang menyelesaikan soal perkalian dalam soal cerita. Hari ini kalian akan belajar membuat soal cerita ya, dan nanti kalian kerjakan soal yang kalian buat juga. Lalu materi yang ketiga yaitu memberi saran tentang perbedaan di masyarakat ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi pertama terlebih dahulu tentang menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata yang tepat. Disimak baik-baik ya. Nah, materi yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana menyusun kalimat dengan kosakata yang tepat. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu kosakata, banyak membaca teks wacana juga. Pasti pembendaharaan kosakata kalian banyak ya. Nah, sekarang Ibu mau ingatkan lagi nih. Kalian masih ingat gak kalimat itu apa? Kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti. Maka dari itu, kalian harus bisa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang tepat agar arti atau makna dari sebuah kalimat yang kalian buat akan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu, apa sih yang harus kita perhatikan ketika akan membuat kalimat? Nah, yang pertama yaitu tanda baca. Kalian tahu kan tanda baca itu seperti apa? Nah, untuk membatasi satu kalimat, yaitu tanda bacanya ada 3. Yang pertama ada titik, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi, kalau misalkan ada kalimat yang diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya ataupun tanda seru, nah, itu bisa disebut dengan susunan kalimat. Nah, lalu apalagi yang harus kita perhatikan? Yaitu huruf kapital di awal kalimat. Jadi, di awal kalimat itu kalian harus menggunakan huruf kapital. Nah, lebih jelas lagi di sini Ibu punya contoh kalimat nih. Contoh kalimat yang pertama yaitu Maryam memperbaiki mainan yang rusak. Nah,
kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Karena memang ini merupakan contoh kalimat yang biasa saja. Jadi tanda akhirnya itu titik. Selanjutnya yaitu berapa banyak Ali membeli kelereng. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tanya. Maka dari itu di akhir kalimat diberi tanda tanya. Contoh kalimat yang terakhir yaitu cepat berangkat. Nah, kalimat ini diakhiri dengan tanda seru karena kalimat ini memang kalimat yang tegas atau menegaskan. Nah, itu beberapa contoh kalimat yang Ibu buat. Nanti di rumah kalian buka buku bupenanya di halaman 69. Kalian akan menyusun kata dan membuat kalimat dari soal yang sudah tertera. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat soal cerita tentang perkalian. Bagaimana sih cara buat soal cerita tentang perkalian itu? Nah, kemarin sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara memecahkan soal perkalian ya di dalam soal cerita. Nah, sekarang kalianlah yang akan membuat soal cerita tersebut. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pertama, cara membuat soal cerita yaitu kalian menentukan atau kalian harus tentukan soal perkaliannya terlebih dahulu. Bebas ya, terserah kalian mau membuat soal seperti apa. Nah, di sini Ibu punya contoh. Contohnya yaitu 5 dikali 150. Nah, itu soal perkaliannya. Lalu langkah selanjutnya yaitu mulai menyusun kalimat. Di sini Ibu mempunyai contoh susunan kalimat untuk soal cerita dan soal perkalian yang sudah Ibu buat yang tadi yaitu 5 kali 150. Nah, Ibu sudah menyusun kalimat nih. Kalimatnya, Bilal memiliki 5 kolam ikan. Masing-masing kolam berisi 150 ekor ikan. Lalu, berapakah jumlah ikan seluruhnya? Nah, begitu ya. Mudah kan? Kalian hanya melalui 2 langkah saja. Pertama, kalian membuat soal perkaliannya terlebih dahulu, lalu mulai kalian susun kalimat. Kalian boleh membuat soal cerita menggunakan nama kalian, ya. Bebas, sekreatif mungkin. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya contoh soal cerita tentang perkalian nih. Yang tadi belum kita hitung ya. Nah, sekarang Ibu punya soal cerita yang akan kita hitung bersama-sama. Nanti hasilnya kita akan tahu. Soalnya yaitu Salman memiliki 6 toples yang berisi kelereng. Masing-masing toples berisi 50 kelereng. Pertanyaannya, berapakah jumlah kelereng seluruhnya yang dimiliki Salman? Lalu kita akan jawab bersama-sama. Jawabannya, pertama, kita turunkan terlebih dahulu angka yang ada di soal yang pertama nih. Salman memiliki 6 toples. Begini caranya. Nah, 6 toples ini kita turunkan di sini, ya. Setelah itu, masing-masing toples berisi 50 kelereng. Artinya 6 dikali 50. Nah, kita pindahkan ke sini. Sama dengan titik-titik. Nah, jadi agar kalian mudah dalam menghitung soal perkalian dari soal cerita, maka kalian harus buat seperti ini dulu ya. Seperti tadi, coba Ibu ulang lagi ya. Di soalnya itu, Salman memiliki 6 toples yang berisi kelereng. Oke, kita pindahkan ke sini. Lalu,
Masing-masing toples berisi 50 kelereng, berarti dari satu toples itu isinya ada 50. Nah, kita tulis di sini. Jadi nanti pertanyaannya atau soal perkaliannya itu 6 dikali 50. Atau boleh dibalik ya, kalau perkalian, atau bisa 50 dikali 6. Ya, lalu nanti kita hitung hasilnya. Nah, kalian boleh menggunakan cara menghitung perkalian dengan bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Minggu kemarin kalian sudah belajar ya. Nah, hari ini Ibu akan menghitung perkalian dengan menggunakan cara bersusun pendek. Pertama, kita hitung dari angka yang paling belakang. Di sini ada 0 dikali 6, hasilnya 0. Ya, lalu terakhir 5 dikali 6, hasilnya 30. Jadi, hasilnya 300. 50 dikali 6, hasilnya 300. Setelah itu, kita buat kalimat seperti ini. Jadi, jumlah kelereng seluruhnya yang dimiliki Salman adalah 300 kelereng. Nah, nanti jawabnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih? Terakhir, materi yang ketiga yaitu tentang memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Nah, di sini Ibu akan beritahu nih cara memberi sarannya seperti apa. Kalian harus tahu apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian memberi saran kepada teman kalian. Ya. Pertama, kalian harus mengucapkannya dengan bahasa yang santun. Jangan menggunakan bahasa kasar ya, karena kita ini adalah anak-anak, merupakan anak-anak yang soleh. Anak soleh tidak boleh berkata kasar, harus berucap yang santun agar enak didengar dan membuat orang tidak sakit hati ya. Nah, di sini Ibu punya contoh nih. Contohnya, Aisyah, lebih baik kamu kerjakan latihan soal setiap hari agar lebih ringan. Nah, contoh dari memberi saran ini adalah menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, dan tidak menyakiti. Begitu ya. Lalu, hal yang harus diperhatikan nomor 2 adalah beri solusi yang paling mudah dilakukan. Wah, Ibu tipe nih, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau kalian mau memberi saran sama teman atau kepada siapapun, kalian harus memiliki atau memberi solusinya. Jangan hanya memberi saran tapi tidak memberikan solusi, ya. Nah, di sini Ibu punya contoh nih. Nih, semisal Ali itu menulis di buku tulis dengan menggunakan pulpen, ya, semisalnya. Lalu Ali ini menulisnya salah, ya, di buku tulis. Jadi agak sulit dihapus ya kalau misalkan pakai pulpen. Lalu Ibu ingin memberi solusi, ya. Solusinya yaitu nih, hai Ali, mungkin lebih baik jika kamu menggunakan pensil untuk menulis agar mudah dihapus jika kamu salah menulisnya. Ya, begitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalian jangan memaksa saran untuk diterima. Oke? Kalian mempunyai niat baik nih untuk memberikan saran yang membangun untuk teman atau saudara kalian. Nah, tetapi kalian jangan memaksa meminta orang-orang untuk menerima saran kalian. Ya, karena mereka memiliki hak untuk tidak menerima. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada niat yang baik. Oke? Begitu ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Selanjutnya kalian isi latihan yang ada di buku Bupena. Yang pertama, kalian kerjakan soal Ayo Berlatih di halaman 69, lalu mengerjakan soal keterampilan kinerja praktik
halaman 71. Yang terakhir, mengerjakan soal keterampilan kinerja praktik halaman 73. Tetap semangat ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik dan dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.